Sekjen kami bermental tempe seperti itu. Mental tempe. Nah, ini satu bukti nih bahwa ternyata ada keresahan juga di internal partai itu sendiri. Halo, Teng Run. Aku tuh nggak percaya kalau orang-orang sekelasnya Anies, Megawati, atau orang-orang yang memusuhi Pak Jokowi itu orang cerdas tuh nggak percaya aku. Iya. Ibu Riana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak itu belum keluar, oke? Bah. Ternyata Bu Iriana juga di warning ya sama Bu Koni, tapi nge-warningnya dari Koni daerah siapa ini? menjauh di sana gitu. Tadi Bu Koni janji ya katanya mau bilang gitu. Terus Bu Koni juga bilangnya katanya tadi mau ngasih bocoran, tapi sepanjang yang saya lihat ketika Ibu di podcastnya Bang Abraham ya, kenapa Ibu ngomongnya muter-muter gitu, mulai kalau memang ya si Hasto ataupun PDI Perjuangan mempunyai kartu as ya yang dimana bisa menjatuhkan meruntuhkan seorang Jokowi Ya. seharusnya itu dikeluarkan di saat pilpres kemarin atau sebelum pilpres di saat mengendus ada dukungan Jokowi terhadap Prabowo. Ya benar. Pak Hasto sembunyi di mana sekarang? Sembunyi di mana ya? Ini sudah tahun 2025 Pak. Mana videonya? Oh, videonya di mana ya? Kok lama banget Rilisnya? nggak rilis-rilis? Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction beberapa video yang aku rangkum di sini ya kan guys. Nah di sini kader PDIP sindir Hasto, sekjen kami mental tempe. Ya kadernya sendiri gitu ya kan yang menyindir Hasto, yang mengatakan Hasto adalah sekjen mental tempe. Ya karena apa ya? Mungkin karena ya sekjen PDIP ini yaitu Hasto kalau sudah tersangka ya menyiapkan barang sesuatu lah, video sesuatu lah, berpuluh-puluh video lah untuk menyerang Walik ya kan. Itu adalah mental tempe. Oke lah, apapun lah, kita langsung saja simak video ini sambil kita komentar. Ini dia videonya. Sekjen kami bermental tempe seperti itu. Mental tempe. Nah, ini satu bukti nih bahwa ternyata ada keresahan juga di internal partai itu sendiri. Seperti contohnya Pak Sudarsono ya, sebagai kader PDIP mungkin ya merasa risih dan resah terhadap kelakuan dari sekjennya gitu ya. Pak Sudarsono berani banget tuh mengatakan bahwasanya sekelas sekjen kok mentalnya mental tempe gitu. Jadi kemarin banyak sekali yang mengatakan, lu tahu apa tentang politik gua tuh, kadernya sendiri ya, kader dari PDIP yang mengatakan bahwa sekjennya itu mentalnya mental tempe itu. Artinya ternyata banyak sekali keresahan di dalam internal partai itu sendiri. Iya benar. Toh di luaran kita sudah katakanlah banyak sekali yang resah gitu ya. Tapi di dalam partainya sendiri pun ternyata ada keresahan itu. Halo, Teng Run. Aku tuh nggak percaya kalau orang-orang sekelasnya Anies, Megawati, atau orang-orang yang memusuhi Pak Jokowi itu orang cerdas tuh nggak percaya aku. Iya. IQ mereka itu mungkin di bawah 78 lah ya. Kalau orang memusuhi orang baik, itu kemungkinan ada kelainan jiwa, sama kelainan hati itu ya. Kelainan jiwa. Kalian lihatlah betapa rakyat Indonesia mencintai Pak Jokowi ya. Cuman kalian aja yang dari dulu rakus kekuasaan dan rakus nama besar, mau berkuasa. Jadi kalian abaikanlah hal-hal yang baik gitu ya. Kalian nggak mungkin bisa menang lah melawan orang baik ya. Apalagi untuk di 2029 nanti ya. Kalian lihat aja, kalau masih kayak gini aja terpuruk kalian, tambah terpuruk. Karena Prabowo akan membuat Indonesia ini maju dan rakyat semakin percaya ya kan. Iya. Dan kalian semakin nyuncep. Mau berubah apa? Mau berubah kehancuran. Orang goblok aja mau ngikutin kalian tuh perubahan-perubahan tuh nggak jelas. Ya. Berubah mau jadi hancur ya. Kalian otaknya kan nggak ada. Jadi itulah senang kalian lihat orang negara-negara ini hancur. Jadi kalian bisa menguras, memalingi harta-harta negara ini ya kan. Nah, itulah otak orang goblok kayak. Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak itu belum keluar, oke? Ternyata Bu Iriana juga di warning ya sama Bu Koni, tapi nge-warningnya dari daerah menjauh di sana gitu. Tadi Bu Koni janji ya katanya mau bilang gitu. Terus Bu Koni juga bilangnya katanya tadi mau ngasih bocoran, tapi sepanjang yang saya lihat
ketika ibu di podcastnya Bang Abraham ya, kenapa ibu ngomongnya muter-muter gitu, mulai dari notaris, dokumen dan lain-lain. Yang anehnya adalah kenapa dokumennya dinotariskan di Rusia? Ada urusan apa Indonesia dengan Federasi Rusia? Kan begitu ya Bu ya? Nah ibu, daripada kita semua bersuasangka, menebak-nebak seperti jadi detektif Conan dadakan ya Bu ya, mendingan ibu buka dah tuh dokumen karena semua rakyat Indonesia menunggu. Sebenarnya ada apa? Dokumen apa yang disembunyikan? Ataukah pihak ibu takut nih ternyata ibu dan teman-teman ibu juga ikut dan terlibat dalam skandal yang ada dalam dokumen itu? Kok saya jadi menilai, saya memandang bahwasannya ini adalah peperangan antara Pak Jokowi dan partai PDIP ya. Nah dan juga kalau seandainya ibu tidak segera membuka dokumen itu, apa yang terjadi? Kami akan menganggap itu adalah sebagai gertak sambal ya, sambalado, pedesnya cuma di mulut tapi nyampe kerongkongan kagak pedes lagi, begitu ya Bu ya. Nah dan kalau memang itu dokumennya urgent dan se-urgent itu, kalau tidak segera dituangkan dan diungkapkan mengenai apakah sebenarnya dokumen itu, jangan-jangan nanti ada yang menganggap bahwasanya dokumen yang ibu simpan itu adalah dokumen pembungkus untuk pepes, tapi pepesnya pepesan kosong, begitu ya Bu ya. Jadi stoplah memframing buruk dan membuat berita-berita hoax seperti itu, karena warga negara Indonesia ini memang sudah sangat-sangat darurat. Ada yang banyak malas membaca sehingga gampang terprovokasi. Begitu. Ibu profesor, jadi tugas ibu adalah mendidik bangsa. Seorang Hasto ini adalah seorang pecundang yang tidak masuk akal, dan di saat nanti akan saya terjemahkan sedikit saja, kalian akan begitu memahami ya. Di saat kasusnya Hasto itu mencuat dan dia dijadikan tersangka, lalu saat ini dia kuar-kuar ya, dia mencari kambing hitam yang untuk menyerang Bapak Jokowi, menganggap dirinya punya barang bukti video yaitu kejahatan ataupun dosa Jokowi, itu katanya Hasto ya. Saya ambil pemikiran simpel saja. Kalau memang ya si Hasto ataupun PDI Perjuangan mempunyai kartu as ya, yang dimana bisa menjatuhkan, meruntuhkan seorang Jokowi ya, seharusnya itu dikeluarkan di saat Pilpres kemarin atau sebelum Pilpres, di saat mengendus ada dukungan Jokowi terhadap Prabowo. Ya benar juga. Dan apabila itu dilakukan, bukti-bukti itu di saat Pilpres atau sebelum Pilpres, itu akan meruntuhkan nama Jokowi jika itu benar. Dan otomatis dukungan masyarakat terhadap Jokowi ataupun terhadap Prabowo ini akan berkurang banyak. Dan peluang besar kemenangan untuk Ganjar itu harusnya dilakukan seperti itu. Kenapa di saat kasusnya Hasto ya, yang ini lalu seakan-akan Hasto mengatakan dirinya punya kartu as kejahatan Presiden Jokowi? Ini nggak masuk akal. Emang, ya, dia hanya mengulur-ulur waktu dan juga membuang segala opininya agar untuk mencari kambing hitam yang nantinya masyarakat beropini seorang Jokowi ini ya untuk diburu karakternya. Wah, Hasto, kamu itu orang pintar, ternyata tolol begitu saja. Tolol ya. Pak Hasto sembunyi di mana sekarang? Sembunyi di mana ya? Ini sudah tahun 2025 Pak. Mana videonya? Oh, videonya di mana ya? Kok lama banget rilisnya? Nggak rilis ya. Kita semua ini sedang menantikan, termasuk aku guys, menantikan video yang Bapak janjikan loh. Bener. Kami rakyat Indonesia pengen ngerti banget tentang isi video itu. Tapi kok malah sembunyi Pak. Sekarang yang muncul malah Guntur Romli ya, yang sudah mulai mengancam, jangan kaitkan sekjen PDIP ataupun PDIP dengan kasus Harun Masiku. Lucu. Semakin terlihat sekarang, semakin terlihat PDIP mulai membara. Cepet dong Pak Hasto, rilis videonya. Ya, cepat. Kami tunggu juga. Di sini saya akan menyampaikan secara tegas, saya sebagai kader partai justru saya menyayangkan apa sekjen kami
bermental tempe seperti itu. Kenapa saya katakan mental tempe? Dia punya masalah. Masalahnya belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus dia dengan embel-embel, aku punya cacat loh proses gue, nih masalah lu gue angkat. Aduh. Maaf, saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Saya patut mengapresiasi salah satu kader PDI Perjuangan ya. Beliau ini berbicara adalah kader PDI Perjuangan aktif. Ya mungkin beliau akan dipecat oleh PDI juga. Karena apa? Beliau berani speak up ya. Berani berbicara lantang. Bagaimana Hasto ini di dalam kasusnya belum terselesaikan, malah mengkambing hitamkan seorang Jokowi. Ini beliau ini bapak ini ya, ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Pak. Anda berani, walaupun resikonya mungkin Anda akan dipecat seperti teman-teman Anda yang lain. Saya rasa di sini membuka peluang masih ada kader-kader PDI Perjuangan yang berani, cerdas, yang memiliki cara pikir yang positif seperti beliau ini. Memang sangat disayangkan ya dengan adanya kasus Hasto ini. Lalu Hasto dengan kawan-kawannya petinggi partai PDI Perjuangan ini seakan-akan ingin membuat counter attack ya, yang dimana membuat isu seorang Jokowi di sini ada bermasalah. Mereka memiliki video ini itu dan akan dipublish. Kalau gitu dipublish saja, kita akan menunggu seperti apa gitu loh. Jangan ada usaha menutupi kasus Hasto ya. Kita akan lihat sebagaimana ya PDI Perjuangan dengan kader-kadernya, petinggi-petinggi kadernya yang sedang berusaha untuk membunuh karakter seorang Jokowi. Ya guys, benar juga ya kan. Nah, jadi sebenarnya rakyat ya kan, ataupun pendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi ini lagi menunggu ya kan. Kapan rilisnya video Hasto yang ya katanya ada petinggi-petinggi negara yang terlibat korupsi. Dan di sini rakyat sudah menunggu ya kan, kapan rilisnya ya kan. Katanya si Hasto ini mempunyai ya berpuluh video ya kan yang akan dirilis. Tapi saya minta satu aja dulu ya, rilis satu aja dulu biar kami yang menilai ya kan. Kalau misalkan benar, nanti ya kita ucap terima kasih pada Pak Hasto karena sudah membongkar kasus korupsi juga ya kan. Tapi entahlah ini apakah ada videonya ataupun hanya untuk menggertak balik aja ya guys, karena Hasto ditersangkakan maka Hasto menggertak balik ya kan. Sama itu sama si Koni itu ya kan guys, katanya bisa dibilang membidik Bu Iriana juga. Aduh parah lah ya kan guys. Tapi kalau kita pikir-pikir juga ya sebagai akal sehat, seandainya Hasto ini mempunyai benar-benar ya mempunyai video ya, banyak video tentang bukti-bukti ya kan, bukti-bukti pejabat-pejabat tinggi ataupun Pak Jokowi juga korupsi gitu ya kan. Sudah dari dulu semenjak Pilpres, sebelum Pilpres ini Pak Hasto sudah merilis videonya ya kan untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Seharusnya begitu ya, supaya apa? Supaya Ganjar menang kan. Nah begitu aja ya, kalau kita pikir memang, kalau pikir memang benar adanya video itu pasti sudah dirilis ya. Dan ya publikasikan aja gitu ya kan siapa yang korupsi dan benar apa tidaknya, biar nanti masyarakat yang menilai ya kan. Terus dan di situ sebelum Pilpres itu kan suara Pak Prabowo pendukung Pak Jokowi nanti kan lemah gitu ya kan, ogah memilih calon yang didukung Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu korupsi ya kan. Seharusnya begitu ya Pak Hasto. Seharusnya dulu sebelum Pilpres baru Anda rilis video itu ya kan. Tapi sayang sekali, aku rasa ini sebenarnya omong kosong aja lah ya, gertakan kosong ya. Itu yang sekjen PDIP, kader PDIP juga bilang ya kan, kalau sekjen kami adalah sekjen yang bermental tempe. Setelah dia ditimpa kasus baru mau bongkar ya kan. Waduh parah lah kan. Dan kalau sememangnya misalkan benar semua tuduhan Hasto itu ya kan, jadi pertanyaan kita, kenapa Hasto menyimpan ataupun menyembunyikan orang yang korupsi, melindungi orang korupsi? Bukankah itu kesalahan juga ya kan guys? Oke lah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.